juga harus tetap bersemangat. Nanti kita akan hubungi tim yang belum dihubungi selama ini ya. Yes, dan ini dia. Ternyata kita sudah mulai masuk untuk round kita yang ketiga atau purgator yang pertama, yang mana kali ini pesawatnya juga sudah terbang dari area Mount Villa, Pegunungan Villa, menuju ke area antara Mount House dan juga Skylodge. Ya, seperti biasa tim-tim lain juga bakal menuju ke drop point mereka masing-masing ya, kayak dari tim Dragon Phoenix tuh menuju ke Fire Brigade, RRQ, daerah sentral, tapi ada 2 tim di daerah Marble Works sudah saling nge-damage tuh. Yes, di sana juga ada tim EVOS Immortal yang mana kali ini ternyata sudah saling mendapatkan kill, bahkan satu orang dari tim EVOS Immortal pun rupanya harus sudah terculik seorang Jake di sana, sudah terpulangkan ke arah lobby, dan somehow ternyata Eko Briel memutuskan untuk turun di area Brasilia, cukup memberanikan diri untuk menambah boostingan mental juga. Ada Engard di arah lain berhasil mendapatkan otang dari tim Zoom. Cukup banyak juga kali ini pertukaran darah dari setiap tim yang mendapatkan drop zone di area yang sama, meskipun masih rasanya terlalu jauh kalau misalkan sama-sama saling mendapatkan satu squad satu sama lain. Jadi masih pada bisa escape juga, termasuk yang dilakukan oleh tim EVOS Immortal, karena mereka nggak bisa nguasain area Marble Works seutuhnya ya. Ya, karena mungkin tadi kan ketika di parasut mereka atau menoleh kiri kanan di langit-langit, ketika melompat mereka mendeteksi adanya tim lain. Ada tipikal 2 tim ketika merespon seperti itu. Ada mereka bakalan menyebar, ada tim yang bakalan main rapat. Nah, yang main rapat kalaupun menang, dia harus nyelesain atau nemuin player yang nyebar. Makanya tadi nggak semuanya bisa didapatkan. Atau tim yang nyebar ketika ada player musuhnya yang main rapat, mereka agak sulit. 1 lawan banyak, keculik juga akhirnya. Itu dia. Kecuali emang kalau emang jatuhnya udah gambling kayak gitu, juga balik lagi ke resource yang didapetin di area tersebut. Belum lagi armor dan juga medkit. Sampai sekarang juga rahasia darahnya masih belum bertambah lagi, karena emang secara dia juga nggak punya medkit gitu. Udah langsung ke kikis sampai 107 sisa poin, karena emang dia ada armor juga yang dibelikin sama rahasia. Tapi somehow kali ini ada satu tumbal dari tim FA yang berpisah sendirian. Iksan langsung terending oleh Chester. Nah, itulah satu orang Iksan tadi. Ternyata perjalanan dia nggak mulus, kok tiba-tiba di menit kedua ada orang di tai-tai. Nebak nggak bakalan ada orang, ada tim di menit kedua di tempat itu. Nah, itu dia. Jarang sekali loh. Jarang banget. Gue pengen bilang juga, biasanya kalau udah turun di rumah 7, biasanya ya udah rumah 13. Rumah 13 kalau nggak stay di situ aja. Nah, itu di menit kedua, maksud aku sudah ada tim. Iksan pun nggak ngepredik itu bakal ada tim di situ. Ini masih menit kedua, jalan kita kemanapun ya, kadang itu masih aman loh. Iya. Karena biasanya menit kedua ya tim-tim masih pada sibuk looting di areanya masing-masing, dan yang dilakukan ADG, mereka melakukan fast looting rupanya. Tapi Anca di sana sudah mendapatkan tembakan juga, dan Mans rupanya terlalu jauh dari 2 orang rekannya. EVOS Immortal mungkin doa dari ibunya agak kurang manjur di 2 round pertama ini. Ya, untuk 2 round tadi ya. Tapi kali ini mungkin sudah minta doa lagi. Karena tadi kan kita break agak lama juga gitu ya. Kita nggak tahu EVOS Immortal ini masih berjalan menit ketiga dari belasan menit yang akan dimainkan. Masih ada peluang lain. Ya, masih ada mereka. Walaupun memang di round pertama tadi nggak maksimal di rank ke-9, kemudian tadi di rank ke-4 agak sedikit lebih baik dia, tapi agak sulit masuk zona tadi. Yap, betul yang dialami oleh tim EVOS Immortal. Dan kita juga melihat di sini Y merupakan salah satu MVP atau satu-satunya MVP lebih tepatnya, dengan 1524 damage, mendapatkan 6 kill, dan mereka berhasil finish di posisi kelima ya tadi ya. FR. Karena emang sempat dihujanin juga sama Granada dari Susana, yang membuat mereka juga susah buat masuk ke next circle. Misalnya mereka tadi juga ada tim EVOS Immortal penghambat datang ke arah tim First Rider di round sebelumnya. Berharap mereka berhasil mendapatkan jalan yang mulus di hari ini atau di round di sini ya. Dan kita melihat di sana ternyata Rasyah pun terculik oleh Asuna di area Brasilia harusnya. Karena gue ngeliat pergerakan dari Eko Biol pun masih belum terlalu jauh dari area Brasilia. Seharusnya rumah 13 kayaknya ya. Rumah 13. Seharusnya mungkin dari Eko Biol pun bisa lebih main safe lagi dengan resource yang diambil di area Brasilia. Harusnya cukup banyak dan cukup lah untuk tim dari Eko Briel. Dan somehow di sini juga Black
Nampaknya mobilnya dihancurkan dan harus terpulangkan ke arah lobi, dan masih hanya terculik satu orang dari Bonafide masih bisa untuk menghidupkan kembali seorang Black seharusnya sejauh ini ya. Ya harusnya masih bisa dihidupkan. Dan Nixon ternyata yang sudah tereliminate tadi sudah dibangunkan lagi. Tapi Bigan di sini sudah terjadi pertempuran atau poin dan juga tim Dewa United. Yes, aduh, EVOS Immortal ternyata sudah tumbang di posisi ke-12. Poin pun di sini rupanya satu orang yang harus sudah ter-take down setelah tadi beberapa orang dari tim Dewa pun harus terpulangkan menuju ke arah lobby. Rolly harus lebih bersabar karena memang jarak dengan lawannya masih terlalu jauh untuk dikomit. Glue pun udah nggak ada. Bakal dia upayakan untuk dijauhkan saja, tapi rupanya di arah depan sana sudah mulai terdengar suara vehicle dari tim Arki Kazu. Harus berhati-hati lagi Ruli dengan vehicle yang cukup terbuka. Dia bakal menyelamatkan dirinya dan harusnya dia bisa berputar ke arah belakang dari Marble Wolf untuk regroup dengan rekan-rekan yang lain. Ya harus regroup, itu bakalan aman. Kalau memang agak sulit ya dicari jalur yang mungkin dia kira bakalan aman. Tapi melihat satu orang dia ke-trigger juga nih. Nah, ke-trigger juga padahal di belakang juga bisa ada orang lagi, ada Krono dari seorang Ubed dan berhasil rupanya ditumbangkan begitu dengan satu orang dengan Ruli juga harus sudah terkena knockdown karena di belakang sudah backupan dan hanya menyisakan Jer yang harusnya kali ini dia berupaya untuk komit aja langsung masuk sisa 1 lawan 1 bersama dengan seorang Rain. MAG7 sudah di tangan, inhaler juga sudah digunakan, tentunya Ubednya masih belum diselamatkan, malah papasan dan dewanya tumbang rupanya. Ruli masih belum bisa diselamatkan tapi malah datang First Rider rupanya menuju ke area mereka dan Jer bakal berlari dari area sini, tapi rupanya First Rider mungkin tidak akan melepaskan dengan begitu mudah. Tapi lepas deh. Ya lepas, satu player tadi mungkin tidak diketahui oleh tim First Rider Storm karena mereka baru juga datang ke tempat ini. Nah yang menariknya tadi satu orang dari tim Point itu dianya tadi tahu di belakang ada kendaraan. Kemudian dia memutuskan untuk maju ke depan ke arah keluar, sehingga ngebuat player tadi agak terkejut mungkin Dewa United. Tiba-tiba dia maju ke depan itu ada player di samping dia, makanya dia mungkin agak telat ngeresponnya. Karena dia mungkin belum siap. Nah maksudnya di sini adalah ketakutan akan adanya tim lain yang malah ngebuat satu player itu bisa aman posisinya. Seandainya dia lama di balik batu tuh player itu tadi, mungkin First Rider masuk dan dua-duanya tereliminasi. Ya. Mikirnya cepet, walaupun resikonya sangat besar sekali. Dia berani tapi ngambil resiko itu. Ya, setidaknya masih bisa selamat satu orang dan bisa kesempatan buat survive lagi lah ya. Dan gue ngeliat 3 posisi RRQ ternyata udah ada di area sana ya. Ya mereka berarti ngelewatin saja tuh tadi jembatan dari marble-nya. Ya marble-nya itu ternyata mereka lewatin aja, nggak ngedrop atau nggak stop di crossroad ya. Ternyata di crossroad juga ada Jer di kiri, kok ada orang Jer ya. Dibangun semua temannya. Dia juga ternyata baru sadar rupanya ada Jer, masih sempat dulu nge-revive. Ya ampun. Rewas aing kaget. Ya untungnya temannya sudah berhasil dibangunkan. Karena mungkin player musuhnya juga baru sadar nih ada orang. Lah, itu step siapa coy? Iya, mungkin juga baru sadar gitu. Kalau sudah dilihatin dari jauh, kurasa satu orang tadi boro-boro mau ngidupin temannya, sampai aja enggak mungkin ya ke tempat ini kalau sudah dilihat dari jauh tadi, apalagi sendirian. Aduh ya, well play, masih bisa selamat 2 orang ya, artinya mereka nggak jadi tumbang di posisi ke-10. Ya setidaknya walaupun sebelum temannya sampai ke tanah, teman yang hidupin sudah mati. Ya, itu belum sampai tanah tadi kan. Belum sampai tanah. 2 orang aja tadi, kayaknya koinnya kurang juga untuk menghidupkan 3 player. Gimana ya 2 orang dari turunnya? Oh ya, masih tetap di area Marble. Ya ada First Riders juga di situ yang mungkin kelihatan kayaknya, entahlah terlihat atau tidak tadi parasut ngedrop di situ. Tapi kalau kelihatan itu bakalan bahaya sekali. Di tempat lain kan kalau kita ngelihat Bonafide juga sudah memberikan damage ke arah player-player dari tim FA Esport. Bahkan mendekat nih kalau kita ngelihat dari map kayak gini ya. Iya ya, mereka mungkin yang dilakukan oleh Bonafide adalah mereka coba buat ngidupin beberapa player dari yang tadi sempat keculik sama si FA satu orangnya Black ya lebih tepatnya yang diculik dengan menggunakan revival spot dan langsung maju aja sama FA. Tapi kali ini pergerakan ada seorang punya berhasil itu merupakan seorang Gustav juga dengan headshot dari snipernya. 2 orang tumbang dari tim Bonafide yang langsung dipulangkan ke lobby. Artinya 1 orang saja yang tersisa dari tim Bonafide yang kali ini Raf sudah berada di arah
Barisan penyerangan paling depan Kronos sudah dinyalakan. Rafnya kali suka agresif. Black ternyata berhasil dihidupkan kembali, tapi Blacknya juga harus tumbang lagi dan lagi dengan Kelvin yang sudah berkendara untuk menjauh dari arah pertempuran. Ya, sudah ditinggalkan aja oleh seorang Kelvin. Ide yang bagus daripada dia coba untuk melawan, karena player tadi juga dia kalah jumlah player sudah ya. 3 orang itu 2 diantaranya terjatuh tadi dengan menggunakan Baretta yang ngeri sekali juga tadi seorang Puya dengan sniper ya. Ada juga Iksan ya, ternyata menggunakan sniper juga sempat dapetin 2 kill dianya tadi dan berusaha coba untuk menghidupkan satu temannya. Sudah hidupin aja di sini, gak apa-apa, paling kita lawan kalau ada yang mau dekat ke sini kan. Nah, karena memang lawan terakhir yang di dekat area sini juga barusan cuma tim Bonafide yang tadi memang sebenarnya Bonafide juga berupaya buat nguasain area revival spot tersebut, tapi emang FE berhasil ngerebut dan berhasil dipakai juga akhirnya oleh FE sebelum zonanya menghilang. Ya, zonanya menghilang tadi dan mereka harus masuk ke dalam circle. Paling enggak mereka harus berhati-hati ketika masuk ke dalam circle. Kalau ada tim yang sadar tuh di titik spot itu ada yang hidupin. Nah, dipredik aja ini bakal masuk lewat jalur yang mana, sekiranya di depan sana ada satu skuad utuh yang bisa menghadang mereka, itu bakalan bahaya. Tapi masalahnya rumah batu yang di depan situ kosong. Karena tadi cuma dilewatin oleh 1 orang terakhir dari tim Bonafide. Dan Aura Ignis pun tadi nggak di sana. Tapi yang bahaya sih emang di area bawahnya itu kita udah ngeliat kayak tuh Ecobriel udah ada di sana. Ternyata Bonafide juga satu persatu membernya udah mulai back lagi ke battleground karena Kelvin benar-benar maksain buat nge-revive di area luar zona ya, karena memang dia pede, dia punya vehicle juga. Yang bahaya juga buat si FA ini memang Aura Ignis ternyata ada di sampingnya persis, dan Ecobriel yang sudah berada benar-benar di area dalam zona yang menjadi arah masuk dari tim FA Esport. Dan gue ngeliat DG lagi-lagi bertahan di area seperti biasanya, yang sempat di beberapa momen sebelumnya mereka tertahan di posisi sana sama Sesgo Boba, yang mana Sesgo sendiri nggak main di malam hari ini, jadi mereka nggak ada hadangan. Mungkin saja Voin yang bakal terhadang nih. Iya, Voin itu sudah sulit sekali mereka. Kalau tim-tim itu ya, tim-tim yang ada di depan kayak maksudnya Zoom, Persider Storm, juga tim DG masih bertahan di tempat itu untuk mungkin dalam waktu 30 detik atau 1 menit ke depan, itu bakalan sulit sekali bagi tim Voin. Kecuali tim Voin mungkin dapat ya sisi seberang dari tim DG, setidaknya untuk bertahan hidup sebentar saja itu masih bisa. Walaupun nggak lama juga dia bisa bertahan kalau dia memutuskan ngambil kompon itu. Nah, jadi PR banget ya tadi emang yang awalnya dilakuin sama anak-anak Voin buat balik lagi ngedrop di sana. Sekarang mereka bakal sulit dapat hadangan yang banyak banget buat masuk ke next circle, but somehow di sini Cobriel sudah berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi atas 2 player terakhir dari EVOS Immortal. Tapi kali war benar saja bertemu bersama dengan Aura Ignis. Kronos menyalakan serang Raf, coba dilemparkan granatnya, ada balasan juga, tapi si sana berhasil melakukan putra di arah yang lain. Sudah saling mendekat dari kedua tim kali ini. Duonya juga sudah mulai hancurkan. Berbicara belakang masih ada gol kembali dibuka. Beban pertahanan sudah jam sudah shotgun serangan mereka yang masih belum naik ke arah lawannya. Sudah ditembakkan juga serang Ajik, tapi Ihsan dari jauhan sudah berhasil di take down. Berhasil membalaskan seorang juga karena Aura Ignis rupanya langsung dipulangkan lobby, tapi Ardeka juga harus sudah tertumbangkan. Puya dari belakang snipernya berhasil untuk menumbangkan tim Aura Ignis. Di posisi ke-10, meta 2 orang, 2 support, 2 snipe shooter dari FA ternyata berhasil membackup 1 orang di arah depan. Ya, ketika tadi juga sebelumnya di pertempuran sebelumnya tadi 2 player ini dengan menggunakan sniper dengan sangat mudah gitu bisa menjatuhkan player dari Bonafide, dan terjadi lagi di sini. Walaupun memang seorang Iksan tadi sempat dibuat terjatuh duluan yang ada di belakang gitu, sehingga player yang ada di depan itu agak sulit karena backup dari Iksan itu sudah nggak ada lagi. Tapi ternyata seorang Puya dengan sangat jelinya tadi mungkin info dari temannya yang kenok-kenok juga di depannya itu menyisakan 1 orang, sudah diajar pakai Baretta, itu damage-nya sakit sekali, membuat player dari tim Aura Ignis tidak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi kita di sini dikejutkan oleh tim FA, yang mana FA matchday awal itu waduh benar-benar ini ya peningkatannya kelihatan lah ya. Iya, ada progres mereka. Mungkin kalau misalkan baca ataupun ngomongin soal progres, ngomongin juaranya juga mungkin jauh, tapi untuk bertahan di sini mereka buktikan kalau mereka layak
Perlawanan juga mereka ada, nggak melulu war kalah nggak seperti itu. Yes, ada juga perlawanan yang dilakukan oleh tim Eco Brilliant tadi, satu buah granat connect ke arah 2 orang dari tim Bonafide yang baru hidup juga yang kali ini Ini bakal ya. mencuri compound dari depan sana. Asuna memasang sebuah wall, bakal melakukan pengajaran menuju ke arah tim Bonafide. Waduh, Langsung Asuna. naik ke Waduh, arah Asuna. atas sendirian saja Asuna Anda sendirian. Merchant terakhirnya tumbang. Satu Asuna jatuh. masih berhasil merupakan 1 orang. Asuna sebelah kirinya Anda Asuna masih bisa pasang keluar lagi. Dua jatuh. Tumbang 2 oleh seorang Asuna sendirian saja. Langsung dipulangkan ke arah lobby dan Asuna memang tersisa sendirian karena rekan-rekannya sudah tumbang. Waduh. Ada 1 orang masih kagak kena. Cukup agresif. Relate. 1 orang ini Asuna berhasil menumbangkan tim Bonafide dan Rael masih bisa diselamatkan. Oh my god, what a nice play. Waduh, Asuna sudah nggak ada lagi yang nge-backup. Temannya jatuh semua. Dia pede dengan SMG-nya gitu loh, Bikan. 3 player, tiga-tiganya dijatuhkan di atas tower karena ruang yang sempit juga ngebuat susah bergerak player dari Bonafide. Mereka terancam dari arah bawah, situ masih ada 1 tim. Kemudian dari atas juga tim Eco Brilliant masih mengancam sekali. Yes, well played. Dan kali ini PR mereka harus bertahan masuk, tapi Asuna harus tertabrak kali ini oleh Legalat rupanya. Di kill gak tahu sama siapa, dan rupanya Dragon Phoenix pun gak jadi 6 kali buya karena tumbul di posisi keempat tertabrak. Legalot pakai motor pede banget dah di sana nabrak-nabrakin orang. Tapi rupanya kali ini Vegal bakal dihancurkan oleh tim First Rider. 2 orang tumbang dari RRQ juga. Masih belum mau turun Legalot dan juga 1 rekan kali ini suruh mendapatkan yang sebagainya. Masih bisa bertahan sendirian Legalot melakukan penyelamatan, tapi ada Skyler di sana yang dilontarkan ke arah Legalot. Malapetaka RRQ Kazunya tumbang di posisi ketiga. DG masih bertahan kali ini bersama dengan First Rider, bakal menjadi war terakhir. Made JV-nya masih di arah belakang memantau pergerakan dari First Rider. Storm seharusnya sudah ada tembakan dikeluarkan ke arah lawan yang masih belum connect juga dari seorang Made JV. Masih memantau ke arah batu. North juga masih melihat-lihat ke arah lawannya. Antrik sudah berada di arah depan. Sudah ada tembakan balasan dari seorang Made. Connect 150 damage harusnya ke arah lawan, tapi blue oleh seorang Made udah habis juga. Harus menggulung backnya terlebih dahulu. Pertempuran yang bakal jadi seimbang kali ini seharusnya sudah tergigit zona Diwan. Tumbang pada akhirnya kali ini. Chesternya masih dari belakang, harus segera masuk ke dalam pertahanan lawannya. Sudah mulai mendekat, sudah mulai terlihat, sudah ada granat, sudah ada yang meledak juga. Chester dengan vektornya kali ini, Uainya harus tertumbang bersama dengan 1 orang lawannya juga. Made dari belakang, spamming granat ke arah lawan di arah depan sana. Kali ini juga masuk dengan shotgunnya berhasil merupakan 1 orang kembali. Killing spree seorang Andri kali ini bakal mencorang di arah bawah sana dan membawa DG Esport mendapatkan buya dengan 11 kill. Love dari Andrik di sana untuk kita semua. Ya, ini mana tadi memang di late game tadi hanya tersisa 3 tim, mana ternyata tim RRQ Kazu Legalot itu mudah sekali dideteksi, di mana hancurnya motor itu tinggal ya sudah di situ orangnya. Cuma posisi jatuhnya tadi agak sulit juga dia karena bisa dihit oleh tim First Rider Storm yang ada di bagian atas. Tersisa 2 tim, 4 lawan 4. Depan-depanan nih sudah nih, dan ketika zonanya menyusut itu player dari tim DG sudah jatuh 2, sisanya Andrik sama Mid di belakang. 2 orang itu sisa, yang tadi 1 nge-spam granat, 1 pakai sniper untuk